Selamat pagi, Pak Heru. Ya, Pak Irwan Prabowo, beliau adalah seorang praktisi tersertifikasi Google Solutions Architect dan Data Engineer yang pada pagi hari ini akan menjelaskan mengenai best practices dalam implementasi Google Cloud. Seperti itu ya, Pak Irwan ya, kurang lebih. Ya, Pak. Ya. Nanti izinkan saya untuk share presentasi saya dulu ya, Pak. Silakan, Pak Irwan. Ya, mungkin untuk secara paralel menunggu Pak Irwan mempersiapkan presentasinya, diingatkan lagi, ya sudah mulai muncul Pak, diingatkan lagi kepada setiap partisipan untuk terus secara aktif bertanya dan mematuhi rules yang kita punya pada pagi hari ini untuk tetap stay mute. Kita akan umumkan nanti untuk 20 lebih peserta yang akan beruntung mendapatkan voucher GoPay, OVO, dan juga voucher training dari Cybertrend. Silakan Pak Irwan, waktu dan tempat kami persilakan Pak. Ya. Selamat pagi menjelang siang teman-teman. Mohon maaf, boleh tolong dicek layar saya kelihatan di sini? Saya perpindahan. Sudah Pak. Kelihatan ya Pak? Sudah terlihat. Terima kasih. Saya Irwan, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh beberapa presenter yang lalu dan juga oleh Pak Heru. Saya akan membawakan bagaimana sih cara kita memanfaatkan hybrid multi-cloud architecture ini dalam kaitannya untuk mendevelop data-driven organization. Tentang apa data-driven organization itu, serta apa peran hybrid multi-cloud di sini, nanti kita akan bahas lebih lanjut di dalam presentasi saya ini. Untuk mempersingkat waktu, ini adalah 4 topik agenda utama yang akan kita ceritakan di dalam presentasi ini. Yang pertama adalah tentang bagaimana digital transformation itu sangat berpengaruh di dalam kita membentuk data-driven organization. Dan terus kita juga akan ngebahas kenapa sih harus hybrid multi-cloud gitu loh. Kemudian kita akan lanjut tentang hubungan antara data analytics dengan si hybrid multi-cloud itu sendiri. Sebagai penutup, saya juga akan sertakan informasi tambahan tentang use case yang berkaitan dengan data analytics dalam kaitannya dengan si hybrid multi-cloud tersebut. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Saya akan berusaha untuk ngomongnya nggak terlalu cepat deh. Nah, sekarang kita bahas, tadi kan beberapa presenter sudah ceritakan tentang data transformation. Saat ini memang data transformation itu menjadi sangat hype, sangat happening. Kenapa? Karena semua bisnis proses, semua aktivitas itu berpindah dari yang tadinya analog menjadi digital base. Apalagi di tengah pandemi saat ini, mau nggak mau kita dikondisikan untuk mengadopsi digital transformation secara sangat cepat. Saya ingin cerita bahwa ketika kita bicara soal digital transformation, pasti kita juga akan berinteraksi dengan 3 domain besar di sini, people, proses, dan teknologi. Menariknya adalah Google sendiri pun mengadopsi konsep ini di dalam kaitannya untuk Cloud Adoption Framework. Sama nih, Google pun mengadopsi Cloud Adoption Framework mereka mengacu ke digital transformation. Sama-sama berpatokan ke people, proses, dan teknologi. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, teman-teman bisa lihat, kalau people itu lebih ke arah bagaimana kita mengenable people supaya bisa membantu bisnis proses berjalan secara lancar. Teknologi perannya di mana? Teknologi di sini perannya adalah sebagai enabler, sebagai pendukung. Bagaimana orang-orang itu bisa melakukan proses transformasi dengan benar. Jadi, dengan kata lain, kita bisa lihat bahwa sebenarnya people dan proseslah key komponen dari digital transformation. Jadi, ini align dengan Google Cloud Adoption Framework. Nah, saya mau ajak teman-teman fokus di area yang tengah-tengah, yang merah. Jadi tempat disinggung oleh Mas Hanung tadi bahwa sebenarnya center of digital transformation itu adalah data. It's all about data. Nah, berkaitan dengan data, teman-teman mungkin pernah dengar istilahnya data is the new oil. Ya, ini adalah istilah baru dan menurut saya sangat relevan di dalam digital economy karena semua organisasi harus bisa memanfaatkan data, harus bisa memonetize data tersebut. Meminjam istilah dari Mas Asrian tadi, bagaimana kita bisa unlock value of the data gitu loh. Jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan data tersebut untuk memberi nilai tambah bagi si organisasi tersebut. Nah, tentu saja kita tidak boleh melupakan aspek security. Jadi how to secure our data juga salah satu komponen penting. Kenapa? Karena bagaimanapun juga kalau kita bicara soal securing our data itu bukan melulu tentang bagaimana kita harus mensecure dia secara data at rest atau data in motion, tapi juga lebih ke arah kaitannya dengan compliance dan regulations. Saya lihat di beberapa peserta juga datang dari industri financial services. Jadi saya pikir masalah compliance, regulation juga sangat erat kaitannya dengan industri di FSI. Saya lanjut ya teman-teman. Nah,
tadi sudah sempat disinggung, saya coba update lagi. Ini yang paling baru, tahun 2020 awal sebelum COVID-19 marak di worldwide. Jadi IDC sempat mengeluarkan Futurescape Report. Di dalam report mereka itu dikeluarkan akhir Februari 2020, itu ada 3 report point yang memang menurut saya sangat menarik dan sangat relevan dengan yang kita bicarakan di webinar kali ini. Yang pertama adalah multi-cloud management itu akan sangat signifikan dan akan sangat kontribut banyak bagi organisasi. Kalau teman-teman lihat, kalau kita bicara soal hybrid multi-cloud management, itu artinya kita mau nggak mau diajak untuk pindah dari sisi aplikasi, dari segi data platform, untuk yang sifatnya container based. K8S itu adalah Kubernetes, gitu ya, Kubernetes. Jadi container based application architecture kayak begitu. Dan bagaimana aplikasi yang kita bangun, data platform yang kita bangun itu bisa support untuk hybrid multi cloud. Yang pertama, yang kedua adalah dari segi development life cycle pun juga sekarang lebih automation. Jadi lebih mengemuka poin-poin yang bersifat bagaimana mengotomasi data development life cycle, terus bagaimana proses orchestration itu berjalan kaitannya dengan cloud native application dan platform. Yang paling menarik yang saya ingin share singkat adalah yang tentang managed cloud services, poin ketiga yang warna hijau. Nah, saya mau cerita sedikit karena ini nanti di belakang saya akan cerita berkaitan dengan use case yang akan saya bawakan berkaitan dengan managed cloud services ini. Poin yang ingin disampaikan adalah bagaimana kita engage dengan third party solution provider masih berkaitan dengan kontainer dalam kaitannya untuk application development. Lagi-lagi kita bicara tentang cloud native. Jadi sekarang semuanya based on cloud. Seperti itu, teman-teman. Lanjut ya. Nah, sekarang kita cerita tentang kenapa sih hybrid multi-cloud itu menjadi signifikan nih sekarang. Kita tahu bahwa nggak ada satupun dari kita masing-masing yang ingin di-lock oleh satu vendor saja. Setuju ya, teman-teman? Itu yang menjadi alasan utama kenapa hybrid multi-cloud architecture, metodologi ini mengemuka, menjadi sangat signifikan. Karena no vendor lock-in. Nggak ada satupun dari kita yang ingin di-lock oleh salah satu vendor. Yang berikutnya adalah kita harus akui bersama bahwa berdasarkan pengalaman saya membantu teman-teman di lapangan dan sebagainya, kita tahu bahwa adopsi atau kemampuan setiap organisasi untuk mengadopsi teknologi cloud itu berbeda. Ini menjadi sangat penting. Kenapa? Karena kita nggak bisa maksain loh, bahwa Bapak Ibu customer kalau Bapak mau pindah harus pindah semua. Nggak bisa begitu caranya. Kita harus lihat customer driven. Customer maunya apa? Jadi berdasarkan apa sih yang diperlukan oleh customer? Bukan berdasarkan apa yang si teknologi provider mau. Seperti itu. Beda ya ceritanya kayak gitu. Nah, kita juga harus lihat bahwa tadi di beberapa question list saya sempat lihat bagaimana sih kita nentuin dua kombinasi antara on-premise dengan cloud solutions gitu loh. Kecenderungannya dari sisi bisnis adalah mereka mau memperhitungkan cost versus performance. Tadi saya lihat ada salah satu pertanyaan berkaitan dengan itu. Bagaimana kita mengoptimasi dua constraint tersebut antara cost, biaya dengan performance yang didapatkan. Itu harus seimbang. Ya. Hal lain yang paling penting, yang penting juga adalah tentang regulasi. Jadi tadi saya sudah sempat singgung, beberapa industri sifatnya highly regulated. FSI salah satu contoh. Dan teman-teman dari FSI, Financial Services, itu sangat erat dengan urusan regulasi. Ya, regulasi itu sangat kritikal. Jadi bagaimana cara nentuin bahwa ini kita boleh kita lempar ke cloud, ini harus tetap stay on premise. Dan data sovereignty, kedaulatan data, ini juga penting yang menjadi parameter juga ketika hybrid multi cloud itu menjadi konsiderasi, menjadi pertimbangan untuk diadopsi oleh banyak organisasi. Kemudian kita lanjut. Kita udah ngebahas tentang proses tadi ya. Sekarang kita ngebahas tentang people, orang gitu. Nah, untuk berkaitan dengan orang yang kayak gimana sih, roles yang kayak gimana yang diperlukan ketika kita membangun dan menjalankan data analytics. Teman-teman bisa lihat di sini, di kolom paling kiri itu adalah on-premise, kolom kedua, 3, 4, dan 5 itu mewakili representasi dari cloud-based solutions. Teman-teman bisa lihat bahwa setiap pilar itu pasti kita perlu orang. Dan orangnya pasti harus perlu di-enable. Makanya setelah sesi saya, nanti ada sesi dari Mas Lutfi, beliau akan bercerita tentang how to enable the right people for the sake of this data analytics. Kurang lebihnya begitu. Nah, saya cerita sedikit. Yang menarik dari diagram ini, bahwa teman-teman lihat, baik on-premise, ataupun infrastructure as services, platform as services, sampai dengan software as services yang paling kanan, dua role ini selalu ada loh, teman-teman. Data operations dan data engineers. Menarik ya? Kok semuanya bisa ada. Kenapa?
teman-teman perhatikan, makin ke kanan, keterlibatan company internal itu semakin kecil. Betul ya? Karena semuanya sangat dibantu oleh proses otomasi, oleh proses data governance gitu loh, dari si cloud-nya sendiri. Tadi Mas Asrian di depan udah bilang bahwa sekarang semuanya sangat dimudahkan, ada automation learning seperti itu. Tadi Mas Hanung juga sempat singgung bagaimana itu bisa diotomasi sehingga tercipta yang disebut dengan real time data analytics. Salah satunya seperti itu. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah kalau kita bicara soal data governance, artinya kita bicara tentang data ops. Data ops, lagi-lagi balik ke slide saya yang di awal tadi. Ketika kita bicara soal data ops, mau nggak mau, suka nggak suka, kita tetap akan berkolaborasi dengan antara people, proses, dan teknologi. Itu suatu hal yang memang harus kita manage gitu bareng-bareng seperti itu. Ya. Oke, lebih lanjut di slide berikutnya kita akan bahas lebih detail lagi tentang data ops. Data ops itu apa? Data operations for analytics. Jadi teman-teman lihat di sini ada 4 area besar yang perlu teman-teman perhatikan ketika teman-teman ingin mengadopsi data analytics untuk membangun yang disebut dengan data driven organization. Bagaimana kita bisa memanfaatkan data semaksimal mungkin untuk memberi nilai tambah buat organisasi teman-teman. Tentu saja dengan memperhatikan aspek security. Security tadi saya cerita bahwa tidak melulu tentang aspek security, software, hardware, tapi juga compliance-nya seperti itu. Oke, kita mulai dari build. Nah, apa sih yang dimaksud dengan build di sini, teman-teman? Build itu adalah kita membangun data flow pipelines, gitu ya. Baik itu mau yang real time, near real time, atau fully real time, seperti itu. Jadi kita bangun data flow pipeline-nya. Pada saat kita membangun data flow pipeline, ada satu parameter utama yang harus kita cermati di sini, bahwa itu haruslah bersifat reusable. Artinya data flow pipeline itu nggak mesti setiap kali ada request kita bikin dari mula, dari scratch. Nggak begitu. Karena data selalu berubah, data selalu bertambah, dan kalau teman-teman bisa bayangkan, kalau setiap kali ada request kita baru bikin dari mula, waktunya berapa panjang, berapa lama. Itu maksudnya. Jadi kita bisa menggunakan configuration tools yang sifatnya adalah configuration based, jadi bukan hard coded. Jadi intinya dari build itu seperti itu. Berikutnya adalah execute. Nah, kita sudah build, kita udah punya nih data flow pipeline-nya. Sekarang kita harus execute dong. Once kita harus execute, ada 2 aspek utama. Tadi kan di depan saya cerita. Itu harus bisa jalan di on-premise dan juga jalan di cloud environment. Bahkan kalau kita extend lebih jauh lagi, ketika kita bicara tentang cloud environment, kita meng-cover antara hybrid dan juga multiple cloud. Seperti itu, teman-teman. Berikutnya adalah kita sudah build, kita sudah execute, sekarang how to operate. Gitu. How to operate. Operate ini berkaitan dengan daily activities monitoring proses. Jadi artinya, yang saya mau tekankan di sini, bagaimana teman-teman setelah punya data pipeline yang sudah di-build, sudah di-execute, bisa jalan di on-premise dan jalan di cloud, dan bagaimana semua data pipeline tersebut bisa dioperasikan, bisa dimonitor secara continuous. Ya, tadi Mas Asrian sempat bilang, oh ada SLA dan sebagainya. Itu berkaitan dengan data pipeline SLA. Seperti itu. Contoh, ya. Berikutnya yang paling penting adalah how to protect. Tadi saya sudah sempat singgung, kalau kita ngomong soal how to protect, artinya apa? Artinya kita tidak lagi bicara tentang how to secure data, kita bicara tentang identity access management, kita bicara tentang data protection at rest, data protection in motion, bagaimana data itu secure ketika disimpan, bagaimana data itu tetap secure ketika ditransfer ke pihak lain, dan jangan lupa diperhatikan juga aspek compliance dan regulation. Kayak begitu. Jadi bukan seperti software based atau hardware based saja, tetapi juga harus diperhatikan dari segi aspek bisnis prosesnya, compliance regulation-nya juga seperti itu. Jadi semua keempat aspek inilah yang kita cover di dalam mengimplementasikan data ops. Jadi key message dari slide ini adalah kita cerita bahwa sebenarnya yang di cover oleh data ops itu tidak melulu bicara soal teknologi. Kita juga bicara tentang bisnis proses dan bagaimana orang-orang terkait bisa menjalankan data ops itu dalam kaitannya untuk data analytics di organisasi teman-teman semua. Itu yang disebut dengan data driven organization. Oke. Kita lanjut ya. Sekarang kita bahas. Nah, ini sedikit pengulangan, tapi saya tampilkan dengan cara yang berbeda. Kita udah bahas tentang proses tadi, bisnis prosesnya seperti apa, metodologinya seperti apa. Terus kita juga sudah cover tentang people yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis proses tersebut. Sekarang kita masuk ke ranah teknologi. Proses, people, teknologi. Kita ngomong tentang teknologi sekarang. Nah, masih berkaitan dengan data analytics. Kalau kita bicara tentang life cycle dari sebuah data analytics,
tentu saja kita menyangkut tentang flow dari kiri ke kanan. Bagaimana data itu mulainya di-ingest, disimpan, diproses untuk dianalisis, sampai kemudian data itu divisualisasikan kepada end customer atau end user. Untuk keperluan dashboarding, tadi Pak Hanung di skenario beliau sudah menyinggung nih, CEO-nya perlu tahu nih, visualizing datanya seperti apa. Nah, ini adalah fungsi dari yang zona hijau itu, ya, seperti itu. Nah, teman-teman lihat bahwa key message dari slide ini adalah GCP, Google Cloud, itu menyediakan teknologi stack yang sebegitu banyaknya, sebegitu kompleks, komplitnya, tapi message-nya adalah teman-teman nggak perlu pakai semua. Balik, disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Tadi kan saya bilang, nggak semua loh organisasi itu punya kemampuan yang sama, berbeda-beda. Balik lagi, walaupun Google menyediakan range of teknologi produk sebegini komplitnya, mulai dari ingest sampai ke data visualization, tetapi teman-teman bisa milih mana yang teman-teman perlu, mana yang teman-teman ingin gunakan. Sehingga untuk data visualization, sebagai ilustrasi, saya kasih lihat di sini bahwa kita juga bisa provide untuk data studio dari Google, Looker, Tableau, Power BI, dari vendor-vendor yang lain, seperti itu. Nah, oke, saya lanjut ya. Kemudian, berikutnya, saya cerita tentang use case. Kalau kita cerita tentang use case-nya, saya ambil contoh dari, saya ambil contoh tentang ini, digital native, karena ini align dengan ranahnya Mas Asrian juga di depan. Nah, di dalam digital native ini saya mau bercerita tentang sebenarnya mereka tuh punya application landscape. Ini adalah application landscape secara high level dari sebuah digital native company, ya, di mana mereka itu mengimplementasikan hybrid multi-cloud architecture. Kita lihat bareng-bareng sekarang. Teman-teman lihat di situ ada angka 1 sampai 5. Mereka itu mengadakan internal development team sendiri. Mereka punya internal development team, ya. Mereka bangun aplikasi sendiri, dan mereka juga punya core systems data processing yang mereka jalankan secara on-premise. Kemudian, kalau teman-teman lihat, di kanan atas, nomor 3, itu adalah data visualization. Menarik ya, untuk data visualization itu mereka menggunakan platform Google. Gitu loh, untuk data visualization. Sebenarnya nggak murni data visualization. Kalau teman-teman lihat di situ ada Bigtable, ada Stackdriver, ada Log Analytics, dan sebagainya. Tapi intinya, ini mereka mengimplementasikan yang disebut dengan kombinasi antara on-premise dengan cloud, dalam hal ini GCP. Jadi, memenuhi syarat yang tadi, hybrid cloud. Setuju ya, teman-teman? Tapi, kita extend nih, kemampuan atau kebutuhan dari si end customer ini, si digital native company itu. Kenapa? Karena, teman-teman lihat di slide nomor 2, kiri bawah, selain mereka mengembangkan aplikasi sendiri, mereka punya core system yang jalan di on-premise, mereka extend kapasitas dan kapabilitas mereka di Google Cloud Platform untuk data visualization dan juga untuk machine learning. Mereka perlu integrasi sistem mereka itu dengan third-party partner mereka, karena mereka harus mengenable tentang partner ecosystems. Dan seperti yang tadi saya bilang, nggak semua organisasi menggunakan satu teknologi platform. Setuju kan? Kayak begitu. Jadi dalam hal ini, kita juga extend kapasitas mereka, si digital native itu, untuk berintegrasi dengan cloud solution provider yang lain. Makanya AWS, contoh seperti itu. Makanya itu yang disebut dengan hybrid, on-premise dengan GCP, lalu ada hybrid multi-cloud, ya, di luar GCP, seperti itu. Multiple cloud service provider. Maksudnya begitu. Ya. Nah, kalau teman-teman tanya, lalu ngerjainnya apa aja ya? Nah, ini. Secara umum, tadi kan ingat ya, di IDC, di report yang ketiga, kita bicara tentang Managed Cloud Services. Nah, Managed Cloud Services itu mengcover apa aja? Modernization, application, dan data platform. Lagi-lagi, kita akan bantu si end customer itu dalam hal manage operations-nya. Apa sih yang dilakukan di dalam manage operations? Contoh, misalkan untuk managing workloads, efficiency, optimizing, dan sebagainya. Kemudian karena mereka deal dengan situasi di mana hybrid cloud solutions, otomatis kita akan bantu mereka pindah, migrate dari on-premise ke cloud. Dari on-premise mereka ke GCP. Ya, tentu saja kita mengaplikasikan cloud migration strategy di situ. Nah, berikutnya yang terakhir yang menarik adalah automate. Setelah kita udah pindahin, setelah kita sudah manage day-to-day operations-nya, bagaimana kita bantu si digital native company untuk bisa mengotomasi proses data pipeline dan sebagainya. Berkaitan dengan data platform automation dan orchestration solutions. Seperti itu. Jadi, yang ketiga adalah how to automate si operations yang sudah ada di cloud dan juga ada di on-premise. Tadi, seingat saya tadi ada disinggung tentang Google Anthos dan sebagainya. Jadi, kita menjembatani antara on-premise dengan si
hybrid multi-cloud environment, seperti itu. Ya. Jadi kalau teman-teman ingin tahu lebih jauh, jadi di dalam kita mendeliver 3 domain besar tadi, managed operations, so migration, sampai ke automation, itu ada beberapa aspek yang kayak patch management, security management, sampai dengan kita juga melakukan optimizing terhadap performance yang dibutuhkan oleh si digital company tersebut. Oke, tinggal waktu 5 menit, saya pikir saya cukup sekian di sini. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mas Heru.